Oke, Pak Teguh sudah dibuka. Silahkan Pak Teguh. Baik, selamat sahabat. Selamat sahabat. Terima kasih kesaksian saya juga mungkin cerita ini ya, cerita dan kesaksian. Saya terinspirasi dengan kesaksian Ibu Nevi, bagaimana beliau bisa menjangkau melalui ayat-ayat firman Tuhan kepada orang-orang yang rindu untuk mengenal Kristus. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Pendeta untuk selalu tiap pagi membagikan renungan singkat, sehingga ini sebagai bahan untuk bagi saya untuk saya sampaikan juga kepada saudara saya yang berada di kampung sana. Jadi ceritanya begini, saudara saya ini ketika saya masih kecil, ini jenis kelaminnya perempuan, ketika saya masih kecil, sebenarnya itu adalah saudara dan juga tetangga saya. Kalau di kampung saya di Jawa itu hampir 99% mayoritas, termasuk saudara saya ini juga mayoritas. Setelah beberapa tahun saya nggak bertemu dengan dia, saya terkejut ketika sudah menjadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Satu kegembiraan juga bagi saya karena sepertinya satu hal yang tidak mungkin, karena dari keluarga mereka semuanya masih mayoritas, padahal dia sendiri yang sekarang mengikut Yesus, dan suaminya pun masih mayoritas, dan juga anak-anaknya. Nah, ini yang menjadi satu keheranan saya, kenapa dia sampai seperti itu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini saya masih berkomunikasi dengan dia, walaupun melalui WA, dan dia tetap dalam imannya untuk menjadi pengikut Yesus. Cuman yang menjadi kerinduan saya, bahwa dia juga harus bisa mengenal apa itu Advent. Karena yang saya tahu sekarang dia masih non Advent. Jadi itulah yang saya coba, ini sudah hampir 3 kali saya coba share ayat-ayat yang ada di grup Bukit Zaitun yang di-share oleh Pak Pendeta, oleh Pak Denny, renungan pagi. Saya share ke dia, dan dia pun merespon dengan baik. Sehingga saya senang ketika dia merespon, dan saya katakan bahwa saya hanya ingin berbagi untuk saling menguatkan. Saya bilang begitu kepada saudara saya ini. Saya ingin berbagi untuk saling menguatkan. Dan dia pun senang, dan dia pun berharap, ya kalau misalnya ada ayat-ayat yang baik, tolong kita saling menguatkan, katanya begitu. Jadi sudah 3 kali ini saya coba kirim ke dia, dan responnya baik. Dan saya juga ingin mungkin ada hal-hal yang tentang Advent ini dia bisa lebih mengetahui, karena selama ini mungkin dia tidak tahu kalau saya sudah berbeda dengan orang tua saya, walaupun dulu dia tahu orang tua saya masih Katolik, tapi mungkin sekarang dia masih berpikir bahwa saya masih Katolik, tapi saya sudah jelaskan bahwa saya adalah Advent, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan dia juga boleh rindu untuk mengetahui lebih jauh tentang gereja Advent Masih ke-7 ini. Mungkin itu untuk sementara kesaksian saya, dan doakan semoga ini bisa berkelanjutan sehingga dia benar-benar memahami apa itu gereja Masih Advent hari ke-7. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh atas kesaksiannya.
kiranya ya tetap kita doakan supaya Pak, ya boleh mereka melihat kebenaran yang disampaikan oleh Pak Teguh. Baik, masih ada di antara kita yang ingin boleh bersaksi pada hari Sabat ini? Adakah dari antara kita? Tante Nevi mau bersaksi, Tante Nevi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari Sabat yang suci ini. Saya akan bersaksi. Kejadiannya sekitar hari Jumat 2 minggu yang lalu. Orang yang kerja di rumah saya berkata begini, "Ibu-ibu, benar loh Bu, kata Bapak Y, banyak hantu di rumah yang kosong itu." Terus saya bilang begini, "Banyak berarti lebih dari satu ya?" "Iya kali, namanya juga banyak. Sudah kenalan sama hantu-hantu itu, namanya siapa aja." Terus orang kerja kami itu diam. Dia bilang, "Ibu, saya kan hanya kasih tahu banyak hantu. Kalau banyak hantu berarti sudah melihat wujudnya." Dia ketawa, terus saya balik ketawa juga. Terus dia berkata begini kepada orang kerja di rumah kami, "Tolong bilangin ke Bapak Y, jangan urus hantu sama setan, jangan. Nggak penting itu. Yang penting sekarang yang harus kita jalani, bagaimana caranya kita dekat sama Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita menjalankan perintahnya. Kalau Tuhan bilang harus kita lakukan, ya lakukan. Dan bagaimana kita menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan kamu lakukan, jangan, itu berarti dosa. Terus yang keempat, kita harus menceritakan bagaimana Tuhan itu berjalan bersama kita. Itu yang harus kita ceritakan. Jadi enggak usahlah kita menceritakan hantu-hantu, setan-setan. Itu sama sekali enggak penting dalam hidup kita. Malahan itu akan membawa kerohanian kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita sering menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi badai kehidupan ini. Oh iya Bu ya, tolongnya sampaikan ke Bapak Y dari Ibu Kalangi. Jadi nggak penting kita bicara menceritakan hantu-hantu, nggak penting. Menceritakan setan-setan nggak penting. Kita hanya menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan selalu bersama dalam hidup kita. Inilah kesaksian yang dapat saya bawakan. Kira menjadi kekuatan bagi kita untuk kita selalu memasyurkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Tante Nevi atas kesaksiannya. Baik, di sini juga ada kesaksian katanya dari Ibu Sinaga. Oke, selamat Sabat bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin bersaksi pada hari Sabat yang indah ini. Boleh saya bilang kesaksian yang saya kasih untuk hari ini adalah APD dari Tuhan atau alat pelindung diri dari Tuhan. Kenapa? Jadi ilustrasinya, jadi ceritanya seperti ini. Setelah saya divaksin pertama yang 2 minggu yang lalu itu, 3 hari kemudian ada sepasang suami istri mau swab karena istrinya baru rawat inap dengan sakit DBD. Jadi pas waktu dia pulang di swab sebenarnya tidak ada masalah, negatif. Dan memang suami istri ini memang rajin ke saya. Waktu awal-awalnya rapid mereka rajin rapid, setelah sekarang swab mereka juga rajin swab gitu. Jadi sebenarnya saya dan selalu hasilnya itu negatif gitu. Jadi saya pede aja. Tetap saya memakai APD level 3 waktu nge-swab istrinya. Sebenarnya awalnya istrinya saja yang mau swab. Kemudian setelah saya swab hasilnya rupanya positif. Ya. Di situ saya sedikit ini sih ya, karena mungkin gimana ya?
karena langsung hasilnya keluar juga. Jadi bagaimanapun ada psikis juga sih, aduh gimana ini gitu kan. Walaupun saya sudah divaksin pertama, itu belum terbentuk sih daya tahan tubuhnya sebenarnya gitu kan. Ya udah, saya berdoa di situ, Tuhan tolong. Terus kemudian suaminya bilang gini, oh ya udah dok, berarti saya harus di swab juga ya gitu. Akhirnya suaminya minta swab, saya swab, hasilnya sama, positif. Kemudian orang tua mereka tinggal di samping rumah mereka. Jadi setelah mereka pulang, orang tuanya pun datang bersama anaknya, bersama adiknya yang suami istri tadi itu untuk ke swab. Hasilnya memang negatif, cuma mereka yang positif gitu ya. Saya sih sudah nggak nyaman gitu ya, sebenarnya sudah, aduh gimana ini gitu. Sebenarnya terlepas dari kasus ini, ada juga sebelumnya, jadi beberapa anak-anak sekolah yang ini hari Minggu ini akan pulang ke pesantren. Jadi syaratnya harus nge-rapid, bukan swab, rapid. Nah, ada satu kampung di arah, kalau boleh saya bilang namanya arah Cikande sana, Bojong Halang, Cikande, itu entah kenapa semua reaktif semua itu hasil rapidnya, gitu ya. Memang kayaknya semakin banyak. Saya malah mikir ini apa alat saya yang salah atau memang gimana ya gitu. Rupanya memang dari grup ID memang Jabar ini sesuai dengan semboyannya juara. Emang paling tinggi gitu untuk penyebaran ininya, peningkatan jumlah penderita COVID. Dan tahu sendiri di kampung ini nggak mau memeriksakan diri ya. Kalau misalnya kayak di rumah sakit udah jelas, mereka kalaupun diperiksa ya pasti harus diperiksa. Itu sudah SOP gitu. Kalau di kayak praktek saya membujuk untuk kalau saya memeriksa terus ada gejala gitu ya, belum tentu mereka mau gitu loh, Bu. Ini sudah saya cek misalnya saturasinya semuanya. Ini saya curiga ke arah sana, dan di kampung ini banyak yang kena. Jadi saran saya minimal rapid, Bu. Kalau nanti hasil reaktif, saya akan rujuk ke puskesmas gitu kan. Karena beberapa yang kemarin yang di rapid hasilnya reaktif, saya selalu rujuk ke puskesmas karena memang prosedurnya seperti itu gitu. Dan saya nggak tahu kemudian kalau rapid saya mungkin nggak terlalu bagaimana ya. Yang saya mikirkan adalah kalau swab. Nah, swab ini kan udah diagnosis pasti gitu. Kalau rapid kan belum tentu. Pokoknya saya sebenarnya nggak nyaman, tapi ya udah saya percaya sama Tuhan gitu kan. Kalau saya lihat gejala-gejala pasien ini sebenarnya banyak ke arah sana, tapi mereka tidak mau memeriksakan dirinya gitu. Di sini tipe pasien yang ya udah kalau udah ketemu sama dokter, udah kasih obat sama dokter, nggak perlu periksa-periksa apa-apalah gitu, nggak perlu periksa darah gitu kan. Karena saya berpikir apa saya setengah dukun setengah dokter, saya nggak tahu gitu ya. Cuman terus terang gimana ya, saya mau kasih misalnya pun untuk jam kerja saya kok di rumah itu nggak mungkin gitu. Karena orang pasti akan mengutuk pintu gitu. Saya pun akan memakai baju lagi, begini. Jadi terkadang ada juga yang miss gitu. Jadi yang saya lihat bagaimana keajaiban Tuhan menolong saya adalah 2 minggu setelah divaksin harusnya kita ulang lagi ya. Nah, saya udah feeling saya mau rapid dulu lah paling enggak. Nah, pada saat saya rapid memang reaktif di IgG-nya, memang IgM-nya enggak, IgG-nya. Saya nggak tahu virus apa, akhirnya saya swab. Puji Tuhan, swab-nya negatif, baru saya mau mengajukan diri untuk akhirnya saya mau vaksin. Kalau tadi misalnya swab saya positif, kemungkinan saya nggak bakalan mau di vaksin yang kedua, karena memang persyaratannya memang begitu ya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita divaksin, diberi vaksin gitu. Dan puji Tuhan hasilnya negatif. Yang saya lihat di sini, kalau kita saat ini kebanyakan sampai ada ya, mami saya juga ikut gitu, alumni COVID gitu. Banyak yang kesaksian itu bagaimana penyertaan Tuhan dalam mereka sembuh dari COVID misalnya. Ya nggak masalah, puji Tuhan. Itu memang kalau kata pendeta, ya kalaupun kita kena COVID, itu akan menjadi apa? Kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Nah, masalah itu. Tapi jarang ada orang yang mau mensaksikan bagaimana, kalau boleh dibilang ini sudah ulang tahun COVID ya, udah setahun gitu. Kalau kita sampai saat ini tidak pun kena COVID, itu puji Tuhan sekali gitu. Apalagi seperti saya yang pasien itu, aduh, saya mau bujuk itu langsung mereka tuh takut duluan. Karena mereka tuh kebanyakan makan hoax-nya menurut saya. Jadi memikirkan, nanti saya di-COVID kan, seperti itu. Itu tantangan sendiri sama saya. Karena
misalnya kita tahu itu COVID, kita kan mungkin akan menjaga menjaga waktu konsultasi gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, mereka bertanya, saya tipe orang yang nggak sanggup nggak menjawab pertanyaan pasien gitu. Karena kan kalau kita di Advent ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang saya pelajarin, tetap kalau kita mau dapat penyembuhan itu kita harus berdoa sama Tuhan, kemudian membantu Tuhan untuk mengubah pola hidup kita, bukan hanya obat gitu ya. Jadi saya hanya rindu kerja ini ya, salah satunya bagaimana mereka mendapat minimal hidup sehat lah. Saya mungkin nggak terlalu pintar untuk menyampaikan firman Tuhan, itu nggak mungkin. Yang ada mungkin mereka demon gitu. Tapi melalui kesehatan ini adalah salah satu alat yang paling bagus sebenarnya untuk penginjilan gitu. Jadi kalau mereka itu kadang, dok disuntik, padahal itu bukan jalan keluar gitu. Bagaimana mereka kembali ke pola hidup sehat itu, bagaimana berjemur, makan makanan yang sehat gitu ya. Karena tahu sendiri di sini makanan seperti apa. Jadi kembali lagi di situ saya merasa 2 minggu ini benar-benar sebenarnya gejolak di hati saya ya. Bahkan saya gak usah lah saya nge-swab ya di praktek saya gitu. Cukup rapid doang gitu ya. Cuman kebutuhan memang sih saya nggak mungkin gitu, karena mereka juga takut untuk ke puskesmas. Jadi memang susah untuk ini yang jadi tantangan sendiri sama saya. Dan saya hanya melihat bagaimana keajaiban Tuhan memberikan APD, alat pelindung diri dari surga itu tuh luar biasa buat saya. Semoga ini juga menguatkan kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi percayalah Tuhan melindungi kita. Baik, terima kasih kepada Bu Sinaga yang sudah boleh bersaksi pada sahabat